Selamat pagi Kak Ones. Pagi Bapak. Ya, wah, saya pagi ini kedatangan tamu Kak Ones dari desa ya? Iya, desa Dari Mimbaan. Oh, Kak Ones dari Mimbaan. Iya, desa Mimbaan kan. Iya, ya datang jauh-jauh ke gunung ya. Iya. Ya, puji Tuhan bisa ketemu lagi sama Kak Ones ini. Kak Ones ini juga suka nanem-nanem ya, petani ya. Suka nanam, suka makan. Oh ya. Jadi mungkin pagi ini sudah lapar ya. Oh. Belum makan ya dari Iya. rumah. Oh iya. Katanya Bisa. ada acara makan. Ayo langsung masak sendiri. Kak Oh, Ones masak sendiri ya. Pinter, enggak apa-apa. Langsung masak aja. Memang terbaik Bapak ini. Ya, enggak apa-apa. Ini Kak Ones ya dari desa. Ya puji Tuhan. Sudah lama enggak ketemu, sekarang bisa ketemu. Rasanya senang sekali. Ya, pagi hari ini kita mau bicara tentang menabur. Karena Kak Ones ini pekerjaannya petani. Jadi saya ingat di firman Tuhan itu dalam Mazmur 126 ayat 5. Di sana dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Betul kan Kak Ones ya? Oh, betul sekali. Ya. Jadi tentang menabur ini untuk saat-saat ini ya, untuk zaman ini tahun 2020-2021 ini secara logika rasanya ekonomi dunia ini merosot dan orang mikir kalau secara logika itu tidak mungkin kita itu mau menabur pada masa yang sulit. Ya. Sebab pada masa yang sulit itu biasanya orang berhemat ya. Seperti Kak Ones ini berhemat, dia tidak makan di rumah jadi makan di sini lah. Jadi biasanya masa sulit itu orang berhemat, juga mengurangi pengeluaran yang tidak perlu jadi dikurangi. Tetapi di dalam firman Tuhan menabur itu bukan tentang pemborosan Kak Ones, tetapi berbicara tentang investasi, yaitu menabur benih, betul ya? Betul. Menabur benih yang akan menghasilkan buah atau berkat. Nah, di Alkitab itu tentunya Kak Ones juga banyak sudah tahu mendengar tentang Ishak. Kak Ones, Ishak itu dia juga pernah mengalami kekeringan di Gerar, dan pada saat itu Ishak ini dia tetap menabur. Jadi menabur, dan akhirnya apa yang dihasilkan dia diberkati tuaiannya itu 100 kali lipat. Nah, kita baca di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Wah, jadi meskipun masa-masa sulit ini, kalau kita diberkati Tuhan, pokok kita menabur, kita tidak akan kekurangan. Dan seperti Ishak ini akan diberkati. Ya, Kak Ones ya akan diberkati. Jadi saya yakin Kak Ones juga di desa banyak menabur ya di sana ya. Betul. Bukan cuma menabur padi, tetapi menabur pemberian-pemberian kepada orang-orang di desa sana ya Kak Ones ya. Iya. Wah, luar biasa. Contoh yang lainnya itu tentang menabur ini di dalam Alkitab, yaitu di cerita tentang janda Sarfat ketika mengalami kekeringan dan dia hanya punya tersisa tepung 1 genggam dan minyak sedikit untuk bisa dibuat roti. Dan untuk mereka berdua ya dengan anaknya itu untuk kesempatan makan terakhir. Jadi dia cuma punya harta satu-satunya itu. Tetapi ada hamba Tuhan Nabi Elia yang meminta roti kepada dia. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13.
Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wah, luar biasa. Jadi janda Sarfat ini melakukan apa dulu, Kak Ones? Dia melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Betul. Jadi padahal dia punya satu genggam saja, tetapi dia percaya kepada Tuhan, bahwa kalau dia memberikan untuk Tuhan terlebih dahulu, Tuhan pasti menempati janji-janjinya seperti yang sudah dikatakan itu. Tepungnya sama minyaknya tidak akan habis sampai datang musim hujan. Jadi terpelihara saat musim kering itu, terpelihara. Lah, sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Nah, Kak Ones pilih mana? Ya. Jika kita mengikuti logika kita, saat-saat kering kita tidak mau menabur, ya. Sebab secara logika kita pasti harta kita, uang kita, sangu kita, bekal kita akan berkurang, ya. Jadi kalau kita mengikuti logika kita, kita akan selalu merasakan kekurangan terus. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau kita mengikuti firman Tuhan, firman Tuhan akan menimbulkan iman dan keberanian. Jadi berani untuk melakukan firman Tuhan, berani untuk menabur, berani untuk memberi. Sekalipun kita itu di masa yang sulit, kita tetap menabur. Meskipun dengan mencucurkan air mata, kita tetap menabur. Dan kita akan mengalami janji Tuhan. Kita akan menuai dengan bersorak-sorai, ya, bagi yang setia menabur di masa sulit ini. Puji Tuhan. Jadi kita mau milih yang mana, saudara? Kalau mau milih diberkati, mengalami janji-janji Tuhan, kita lakukan. Kita tetap menabur, kita tetap memberi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita, juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Jadi jangan berhenti untuk menabur. Kak Ones di desa pernah, sering nabur. Nabur apa? Nabur benih. Oh, benih. Iya. Benih apa, Kak Ones? Benih padi, jagung. Oh, gitu ya. Oh, banyak sekali. Ya, saya percaya Kak Ones lebih pengalaman dalam hal tanam menanam, ya. Jadi orang menabur itu pasti banyak temannya, ya, Kak Ones, ya. Betul. Disukai banyak orang. Belum tentu. Oh, iya. Ya, kalau menabur kebaikan pasti disukai banyak orang. Ya, kalau menabur kejahatan lah tidak banyak, tidak disenangi orang, ya, Kak Ones, ya. Dan ketika kita menabur untuk hidup orang lain, ya, orang lain itu pasti akan mendoakan kita. Didoakan sehat, didoakan banyak rezeki, panjang umur, ya. Pasti Kak Ones juga pernah mengalami saat memberi di kampungnya Kak Ones, di desa, kepada orang yang kekurangan. Mereka pasti terima kasih, banyak rezeki, ya, Pak. Ya. Panjang umur, sehat selalu. Wah, senang, ya. Kalau kita didoakan, senang. Jadi itu salah satu kunci bahagia. Kalau kita banyak menabur, itu ada bahagia tersendiri, ya, Kak Ones, ya. Jadi bahagia buat kita sendiri. Juga saat kita menabur, ya, kita itu tidak jadi orang yang serakah. Betul, ya. Jadi tidak jadi orang yang serakah. Jadi kita tidak mengumpulkan harta terus untuk diri sendiri. Jadi juga untuk orang lain.
Jadi untuk orang lain yang membutuhkan, yang betul-betul sangat butuh pertolongan kita ya. Jadi itu Tuhan mengajarkan dengan menabur kita ini tidak serakah. Kita tidak terikat oleh harta dunia ini. Ya puji Tuhan. Kak Ones, ayo Kak Ones dimakan dulu. Aduh kasihan, dari tadi cuma lihat saja ya. Ayo Iya, dimakan. mendengarkan saking asik sampai lupa. Maaf Kak Ones. Ayo silakan dimakan dulu. Iya. Ya puji Tuhan. Ya kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Jangan berhenti menabur, sebab tahun ini sebentar lagi akan berlalu, tahun 2021. Saya yakin kita semua yang sudah menabur di tahun 2021 ini, kita akan memperoleh berkat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menahan kebaikannya. Jadi janji-janjinya pasti akan kita peroleh ya. Sebab di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kita kalau menolong orang lemah, Tuhan itu seperti berhutang kepada kita. Tuhan akan membalasnya kepada kita. Ya seperti pagi hari ini Kak Ones ini, dia termasuk orang lemah ya. Dia dari desa, dia ke sini ini mau cari makan. Jadi ini dia bisa makan sekarang ya dengan wes sepuasnya dah, tidak apa-apa dah. Ya, jadi nanti Tuhan yang akan membalasnya ya. Ya puji Tuhan ya Ones. Lalu Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun berkekurangan. Saudara, ini bertolak belakang dengan hukum dunia. Tetapi kalau firman Tuhan ini bertolak belakang dengan dunia. Jadi kita banyak memberi, kita banyak mendapatkan berkat. Ya puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini loh. Mari Kak Ones, silakan, dari tadi tidak jadi makan. Ya puji Tuhan. Terima kasih, firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Semoga menjadi berkat buat Kak Ones, saya buat semuanya. Ya puji Tuhan. Haleluya. Amin.